إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa berhadir ke masjid ini guna sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga kita selalu juga berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat salat subuh berjamaah ini selalu Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. Insyaallah kita akan mencoba membahas surah Yasin, surah yang sering kita baca. Di mana kita kalau ada selamatan baca surah Yasin, kalau ada hajat baca surah Yasin, di tempat orang meninggal dunia juga sering kita baca surah Yasin. Sama-sama kita ingin mengetahui isi kandungan yang ada di dalam surah Yasin. Surah Yasin Makkiyatun. Jadi surah Yasin ini memang diturunkan di Mekah. Dan surah Yasin ini berbicara pada ada 3 judul yang secara mendasar atau secara asasiyahnya, yaitu masalah al-iman bil ba'si wan nusyur. Itu berbicara tentang masalah iman dengan hari dibangkitkannya dari alam kubur dan dihalaunya di padang mahsyar. Kemudian yang kedua kisatu ahlul qaryah menceritakan tentang sebuah kampung, yaitu kampung Antakiyah. Kampung Antakiyah ini dulu pernah juga kita ketika kita membahas surah Al-Kahfi. Nah, itu kampung Antakiyah. Ini sebuah kampung ya, model kalau kita bahasakan tuh kampung itu kampung nang kada bagus. Kampung itu ya penduduknya tuh brengsek gitu nah. Itu kampung Antakiyah.
Nah, di surah Yasin ini juga berbicara tentang tentang kampung Antakiyah. Yang ketiga, wa adillatu wal barahin ala wahdaniyati rabbil alamin. Berbicara tentang dalil dan bukti-bukti yang nyata tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surah Yasin. Surah Yasin ini dimulai dengan sumpah dengan Al-Qur'an. Allah bersumpah, wal Qur'anil azim. Nah, demi Al-Qur'an yang agung. Allah bersumpah dengan Al-Quran yang azim, menunjukkan ala sihhatil wahyi. Jadi wahyu Allah itu benar, dan juga membenarkan dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berbicara summa tahaddatsat. Nah, kemudian berbicara juga tentang kuffaru Quraisyin. Nah, tentang masalah kafir Quraisy yang mana mereka juga membohongkan dengan Sayyidul Rusul, membohongkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi mereka mendapatkan azab dan mendapatkan hukuman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang surah Yasin lah banyak. Kemudian surah Yasin ini sumiyatis surah, artinya kenapa surah itu dinamakan sumiyatis surah. Surah ini diambil nama pengambilannya dengan surah Yasin. Memang dalam kitab Tarikh Tasyri' di sana disebutkan ada ulama di dalam memberikan nama-nama surah itu. Di antaranya kadang-kadang surah itu diambil namanya dari mukaddimahnya. Nah, seperti surah Yasin pun dari pertamanya itu Yasin, nah surah Yasin. Toha, surah Toha. Nun, surah Nun. Qaf, surah Qaf. Nah, jadi pengambilan nama Al-Quran itu kadang-kadang diambil dari mukaddimahnya, dari pertamanya. Nah, termasuk surah Yasin. Lianna Allah iftataha surah al-karimah biha. Karena Allah membuka surah ini dengan surah Yasin. Wabil iftitahi biha isyaratun ila i'jazil Qur'anil Karim. Dan dengan dibukanya surah itu dengan surah Yasin, itu sebagai isyarat atau sebagai alamat tentang i'jaznya atau mu'jizatnya Al-Quran. Keutamaannya, Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam menyatakan akhrajahu al-Bazzar, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Sesungguhnya ujar Nabi, segala sesuatu itu memiliki hati. Hatinya Al-Quran itu adalah Yasin. Jadi Yasin waditu annaha fi kulli qalbi kulli insanin min ummati. Aku menginginkan Yasin sesungguhnya pada hati manusia itu pun dengan Yasin pada umatku. Nah, jadi kita bagus membaca surah Yasin. Itu hatinya Al-Quran. Nah, sekarang kita mulai pembahasan Yasin. Nah, ini huruf al-muqatta'ah. Maksudnya huruf yang terputus-putus, ya lawan sin. Nah, dan huruf-huruf ini biasa dipakai oleh orang Arab berbicara huruf Yasin, huruf sin. Artinya ada apa dengan ini? Ini cukup membingungkan bagi orang Arab dengan dimulai dengan Yasin. Ini sebagai litanbih untuk mengingatkan ala i'jazil Quran, mengingatkan tentang masalah mukjizatnya Al-Quran. Nah, jadi Yasin. Lalu Yasin ini ada yang memaknai, nah, Yasin itu ujar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan Yasin artinya ya insan, wahai manusia. Ini menurut bahasa Toyi. Nah, Toyi ini dari mana kata tolong? Jadi Yasin itu maknanya wahai manusia menurut bahasa Toyi, berarti bukan bahasa Arab. Yasin itu kan menurut bahasa Toyi, Yasin artinya ujar Ibnu Abbas adalah itu wahai manusia. Wakila ada juga yang menyatakan wahwa ismun min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasin itu adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bidalil qaulihi ba'dah, dengan dalil sesudahnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, jadi kan Yasin innaka laminal mursalin. Nah, jadi Yasin wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dalil yang menguatkan bahwa Yasin itu nama Nabi. Innaka laminal mursalin. Kila dikatakan makna ya sayyidal bashar, wahai penghulu bagi manusia. Ini menurut qalahu Abul Warraq. Jadi itu menunjukkan nama Nabi. Jadi sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, engkau wahai Yasin tergolong daripada orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yasin itu ada Ibnu Abbas ada tadi mengatakan wahai manusia menurut bahasa Tawyi. Jadi dikatakan juga Yasin itu nama daripada Rasulullah. Dalilnya innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah termasuk daripada rasul-rasul yang diutus. Wal Qur'anil Hakim. Nah, Quran nih Allah bersumpah di sini. Jadi buktinya bersumpah wal Qur'ani. Nah, jadi bilanya waw sesudahnya itu garisnya fathah kasrah itu sumpah. Jangannya wal Qur'anu itu dan sumpah berarti. Jadi waw di sini waw sumpah, waw qasam wal Qur'anil Hakim. Di sini Allah bersumpah dengan Al-Qur'an. Al-Hakim manahu al-muhkam. Jadi Al-Hakim itu maknanya al-muhkam, ai alladzi la yalhaquhu taghayyurun wa la tabdilun. Jadi kitab Al-Qur'an yang tidak ada disertai padanya perubahan, tidak ada sesuatu yang diganti dan tidak ada di sana tanaqud, tidak ada di sana itu sifatnya tanaqud. Artinya tanaqud itu tidak sinkron. Au butlan atau sesuatu yang batil. Nah, itulah Al-Qur'an. Al-Quran adalah kitab yang luar biasa. An-Natiq bil hikmah. Quran kitab yang berbicara tentang hikmah-hikmah. Nah, itulah kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Nah, jadi Allah bersumpah dengan Al-Quran itu. Innaka laminal mursalin. Ai innaka sesungguhnya engkau ya Muhammad laminal mursalin. Sungguh benar-benar. Nah, di sini jawabul qasam, jawab sumpah. Laminal mursalin. Ai innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau ya Muhammad laminal mursalin min rabbil alamin li hidayatil khalqi. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tergolong daripada para rasul-rasul dari Tuhan semesta alam li hidayatil khalqi untuk memberikan hidayah atau petunjuk kepada makhluk. Qala Ibnu Abbas dikatakan qalat kufar Quraisy lasta ya Muhammadan mursalan. Jadi ujar orang Quraisy, kamu bukan wahai Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, wa ma arsalaqallahu ilaina. Allah tidak mengutus kamu kepada kami. Maka dengan ungkapan demikian fa aqsamallahu ta'ala bil Qur'anil azim. Lalu Allah bersumpah dengan Al-Quran wal Qur'anil Hakim anna Muhammadan minal mursalin. Jadi ujar Allah Ta'ala, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tergolong daripada al-mursalin, yaitu orang-orang yang tergolong daripada utusan Allah. Ala siratim mustaqim. Jadi ala tariqin wa nahjin mustaqimin. Nang mana Allah mengutus Nabi Muhammad ini untuk membawa manusia kepada jalan, kepada cara, kepada manhaj, kepada sistem al-mustaqim yang lurus. Arti al-mustaqim yang lurus tidak bengkok dan tidak juga menyeleweng. Nah ini la inhirafa fihi wala i'waz. Jadi tidak ada menyeleweng, tidak ada bengkok, mustaqim. Yaitu apa? Wal Islam dinul rusul qabla, yaitu ajaran agama Islam, yaitu ajaran agama rasul-rasul sebelum kamu. Alladzi ja'u bil imani wat tauhid. Mereka datang para rasul-rasul itu dengan membawa keimanan dan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dikatakan ajaran Rasulullah SAW, ajaran yang tidak menyeleweng, ajaran yang lurus dan tidak bengkok daripada jalan yang lurus. Tanzilul azizir rahim. Nah, tanzil. Di sini tanzilal azizir rahim. Artinya hadal Qur'anul hadi al-munid. Inilah Al-Qur'an al-hadi yang bisa memberikan petunjuk, al-munir yang memberikan penerangan. Tanzilu min Rabbil Izzati Jalla wa Jalla. Turunnya itu dari Allah Azza wa Jalla. Al-Aziz fi mulki.
Ar-Rahimu bi khalqih, nang maha perkasa dengan kekuasaannya, dengan kerajaannya, dan maha penyayang dengan makhluknya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Nah, jadi Al-Quran turun ini litunzira ya Muhammad, agar engkau wahai Rasulullah memberikan peringatan wahai Nabi Muhammad bihadzal Quran, dengan Al-Quran ini al-Arab, kepada orang Arab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan dibawa oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad untuk memberikan kepada orang Arab sebagai peringatan dengan Al-Quran ini. Alladzina ja'ahum rasulun wala kitabun, nang mana tidak datang pada itu rasul dan tidak ada Alkitab. Litatawuli minaz zamanil fatrah, karena pada waktu itu masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu patrahnya jauh banget. Patrah itu pai masa kosong, masa kededa para nabi. Jadi jaraknya itu berapa? 500 tahunan, apa 560 kalau tidak saya ingat dulu. Jadi jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sampai 500 tahun lebih. Nah, ini masa patrah, masa kosong, tidak ada nabi, tidak ada kitab. Nah, jadi setelah itu turunlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadir Nabi Rasulullah Alaihi Wasallam. Lalu dengan turunnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kitab Al-Quran, yaitu untuk apa? Litunzira qauman ma, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Nah, jadi memberikan kepada kaum, memberikan peringatan kepada para orang-orang Arab. Wal murad bil inzar, yang dimaksud dengan peringatan di sini adalah takhwifuhum min azabillah, untuk mengingatkan kepada mereka tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Fahum ghafilun, ay fahum bisababi zalika. Mereka disebabkan karena jauhnya jarak, disebabkan karena itu, maksudnya karena jauhnya jarak, masa fatrah, tidak ada nabi pada waktu itu sekian ratus tahun. Ghafilun anil huda wal iman, mereka lalai daripada petunjuk dan mereka lalai daripada iman, dan mereka dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan kemusyrikan, wa ibadatil awsan, mereka dalam keadaan menyembah berhala-berhala. Summa bayyanallahu ta'ala istihqaquhum lil azabi bi israrihim alal kufri wat takdzib. Lalu di sini Allah memberikan penjelasan tentang mereka berhak untuk mendapatkan azab Allah karena mereka terus menerus dengan kekafirannya, dan mereka terus menerus dengan membohongkan dengan para nabi atau para rasul. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Jadi sungguh berhak atas mereka untuk mendapatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mereka fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Artinya di sini bisa babi israrihim alal kufri wal inkar, disebabkan mereka terus menerus dengan kekufuran dan terus menerus dengan keingkaran. Wa adamu ta'assurihim bitadzkiri wal injar, karena ada pengaruhnya kepada mereka dengan diberikan sebuah peringatan atau sebuah peringatan dengan selalu memberikan peringatan. Bahum bidzalika la yu'minuna bima ji'tahum bihi ya Muhammad, mereka selalu tidak beriman kepada kamu dengan apa yang kamu bawa kepada mereka wahai Nabi Muhammad. Summa bayyanallahu ta'ala sabab tarakihi bil iman. Kemudian Allah di sini juga menjelaskan tentang sebab-sebab mereka meninggalkan iman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Di sini Allah menjelaskan kenapa mereka tidak beriman, kenapa mereka tidak mempan diperingati, kenapa mereka tidak mau tunduk, diberikan ancaman-ancaman. Nah, jadi jarakkan inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqan fahum muqmahun. Ini sebuah tamsil, ini sebuah perumpamaan, ini sebuah gambaran di halil musyrikin, kepada kaum-kaum musyrikin, keadaan kaum musyrikin fi dhalalihim, karena mereka dalam kesesatan mereka, bihalil ladzi ja'ala fi yadihi ghil,
Nang mana dijadikan pada tangan mereka gilut. Gilut itu belenggu. Aja tangan mereka ini dibelenggu, dipasung. Wa jumi'at yadahu ila unuqi. Jadi gambarannya itu mereka tuh kenapa kada terpengaruh atau tidak bisa mengambil manfaat daripada peringatan itu. Mereka tidak tersentuh dengan peringatan itu. Mereka tidak ada bekasnya dengan peringatan itu. Ini Allah menjelaskan di sini. Jadi mereka itu diumpamakan bagaikan tangan mereka yang digabungkan, jumi'at yadahu ila unuqi. Jadi digabungkan tangan mereka dengan leher. Nah, leher gini. Babaqiya rafi'an ra'sah. Babaqiya rafi'an ra'sahu. Jadi kepalanya tetap menelongak gini. Nah, kepalanya menelongak. Dipasung menelongak gini. Ini perumpamaan daripada orang kafir yang tidak menerima daripada peringatan Al-Qur'an. Rafi'an ra'sah. Jadi kepalanya tetap mengangkat. La yahfaduhu. Dan tidak bisa menunduk karena ini Pak. Nah, kalau kau menunduk lagi, ini perumpamaan mereka saking kafir dan ingkarnya kepada Al-Quran. Tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza tamtsil wal murad annahum la yuj'iduna lil iman wa la yahfaduna ru'usahum. Ini menggambarkan mereka tidak bisa lagi menerima dengan keimanan. Mereka tidak tunduk kepalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu digambarkan bagaikan begini. Nah, kalau bisa anak batu itu nah itulah gambaran daripada kekafiran dan kesesatan daripada orang-orang kafir. Qala Ibnu Katsir wal ma'na ayat inna ja'alna haula'il mahtum 'alaihim bisyaqa. Jadi ujar Ibnu Katsir menjelaskan kami menjadikan mereka itu memang mesti atas mereka mendapatkan kesengsaraan. Kama ju'ila fi 'unuqihi ghillun, sebagaimana kami jadikan di leher mereka itu terbelenggu. Nah, terbelenggu dengan tangannya dan dengan ini unuk dengan lehernya. Tahta zaqni, di bawah dagunya. Jadi begini. Kada bisa lagi menunduk, artinya tidak lagi menerima dengan peringatan, tidak menerima lagi dengan nasihat. Fartafa'a, jadi menelongaklah kepala mereka dalam keadaan dengan kepala ke atas. Nah, ini gambaran daripada kesesatan. Li'annal ghul, karena sesungguhnya belenggu itu innama yurafu fima jam'al yadain. Fima jam'al yadain. Jadi digabungkannya dengan dua tangannya di lehernya. Qala Ibnu Sud mislu halihim bihalil ladzina ghullat a'naquhum. Nah, itu perumpamaan. Jadi mereka memang dasar dipasung, dibelenggu dua tangannya di bawah dagunya sehingga mereka itu tidak bisa lagi menunduk. Ini gambaran, ini tamsil tentang orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka tidak menerima Al-Quran, tidak tersentuh dengan nasihat Al-Quran, tidak mau mengambil manfaat dengan Al-Quran. Seolah-olah mereka tidak bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dahsyatnya kesesatan mereka dan keingkaran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Fahiya ilal azqan. Atau dikatakan fahiya ilal azqan. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Jadi ujar Al-Quran menyatakan waja'alna min baini aidihim, kami jadikan di hadapan mereka sadda. Sadda itu sesuatu yang menutupi. Wa min khalfihim sadda. Ini menyempurnakan tentang tatimmatut ditamsil wa takmil lahu. Ay ja'alna min amamihim sadda aziman wa min waraihim saddan kadzalik. Ini saking sesatnya mereka. Seolah-olah di depan mereka itu ada dinding. Di belakang mereka itu ada dinding. Artinya kada tembus lagi dengan hidayah. Tidak tembus lagi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terdinding atau didinding. Wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Faghattainahum bihima absarahum. Begitu juga dengan dua matanya kami tutup, ujar Tuhan, sehingga mereka tidak bisa lagi melihat. Fahum bisababi dzalika la yubsiruna syai'an aslan. Mereka dengan demikian tidak bisa lagi melihat sesuatu dengan asalnya. Ini padahal asal membawa kepada keberkahan kepada mereka, membawa kepada hidayah kepada mereka, membawa rahmat kepada mereka. Tapi karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pandangan mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi memandang dan melihatnya.
li'annahum asbahu mahsuraini baina saddaini hailaini, karena sesungguhnya mereka itu bagaikan dikatakan sudah terkepung, sudah terkepung dengan dua dinding atau dua tembok yang menghalangi mereka. Wa hadza bayanu liqalili kamali fazajati halihim wa kaunihim mahbusin. Ini penjelasan Al-Quran menerangkan tentang bagaimana sempurnanya kesesatan mereka, sempurnanya tertutupnya mereka, sempurnanya kesesatan mereka, sampai digambarkan dengan demikian. Lalu dikatakan wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikatakan demikian. Jadi mau diberi peringatan. Cuma ayat ini kan juga dikisahkan tentang ketika Rasulullah SAW hendak hijrah. Itu. Jadi di Al-Quran dikatakan artinya waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi ketika kaum kafir Quraisy hendak menangkap Rasulullah, pada waktu itu Rasulullah mau dibunuh, maka cara untuk membunuhnya itu bukan dengan satu orang. Setiap kabilah, setiap kampung atau setiap dusun itu diutus beberapa preman. Jadi orang kalau hendak membunuh Rasulullah itu tidak dengan atas nama satu kampung, tidak atas nama satu kabilah, jadi berbagai macam kabilah. Lalu dikatakan nanti keluarga Bani Hashim itu kalau hendak balas dendam pada bisa. Karena yang membunuh Nabi ini dengan beberapa orang kabilah. Jadi preman ini dikumpulkan. Itu rencana daripada mereka. Coba begitu mereka datang ke sana, ternyata waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Ya Tuhan, kami jadikan di depan mereka sesuatu yang menghalang, tidak bisa melihat. Di belakang mereka pun sesuatu yang tidak terhalang, yang tidak bisa melihat. Sampai ditutup dari atas juga. Fa'aghshaynahum, kami tutup mereka. Fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak melihat. Malah Nabi keluar dalam keadaan selamat. Ini juga ayat ini Pak digunakan oleh orang-orang kita bahari. Bila anak kepenangisan Pak, anak nang bayi halus, kadang-kadang malah menangis, matanya menceleng ke atas. Itu Pak. Ini lu dilajari ini ayatnya. Jadi menceleng matanya ke atas, ada nang dilihatnya aja. Hanya terbang dan dilihat malah. Cuma maksudnya dilihatnya ini dilihatnya alam sebelah mungkin. Ya dari bangsa jin atau apa, lalu anak itu menangis disusui kada mau, diapai kada mau, menangis karenanya ada nang dilihatnya. Ujar ini bukan hadis, ini dari guru ulun dilajari orang Jasidin bacakan ayat ini 7 kali tibakan ke mukanya. Jadi waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. 7 kali jar Pak Ai ditiupkan di matanya. Ini buat bayi nang malam-malam menangis, sore-sore menangis. Ini kadang-kadang ya ada nang dilihatnya lah. Ya kan mereka itu melihat apa nang kada kita lihat. Jadi menangis itu kadang-kadang luar biasa. Jadi kita kalau melihat yang demikian, belum perguruan belajar ini. Jadi di sini bacakan aja insyaallah di sini. Baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa ghshaynahum fahum la yubsirun. Tiupakan 7 kali. Mun abahnya celeng-celeng kada guring, kok usah dibacakan ini, Pak. Itu lain lagi bacaannya itu. Banyak celeng-celeng malam, kenapa banyak kada guring? Jadi bacakan ini pian. Lain bacaannya itu ada bacaan itu. Lain bacaannya. Coba ini terima insyaallah. Dan ulun juga pernah mencobakan anak gitu anak mau nangis malam dibacakan. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. 7 kali dipakan di matanya. Insyaallah biar payah dilihat itu tertutup. Ini kan kisahnya juga dengan Rasulullah SAW. Tapi pada ini menggambarkan tentang kesesatan orang Yahudi, orang Quraisy. Saking sesatnya mereka itu tadi sampai dikatakan dibelenggu di sini
Kada kau lagi tunduk, maksudnya kada tunduk lagi dengan Al-Quran. Kan payah tuh baik kada tunduk dengan Al-Quran. Lawan nasihat kada tunduk. Nama nasihatnya kada tanggung-tanggung. Rasulullah. Siapa lagi? Cuma saking sesatnya mereka, ya digambarkan kita. Nah, kalau jajan masih ini bisa tunduk baik. Ini yang kain berat tunduk nah. Ini gambaran saking dahsyatnya sesat mereka. Gambaran saking tidak bisa menerimanya mereka kepada hidayah. Lalu pulang ditambah waja'alna min baini aidihim sadda. Di muka mereka tertutup, di belakang mereka wa'asyainahum fahum la yubsirun. Sehingga mereka tidak bisa lagi melihat dengan kebenaran. Tidak mau lagi paham dengan kebenaran, tidak mau lagi menerima dengan petunjuk. Itu saking dahsyatnya, saking sempurnanya Allah menggambarkan tentang kesesatan kaum kafir Quraisy. Lalu ujian Al-Quran pulang, wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun yastawi indahum indarika ya Muhammad, yastawi indahum indaruka ya Muhammad, sama saja kepada mereka itu dengan peringatan kamu ya Muhammad. Kamu beri peringatan, kamu takut-takuti mereka dengan azab Allah dan lain sebagainya. Fahum la yu'minun, tetap mereka tidak beriman. Nah ini Pak, ini waliyadzubillah kalau sudah nanti ini Pak, ini sudah mereka dalam keadaan kegelapan dan kesesatan. Mereka dalam keadaan tidak bisa lagi mengambil la tanfa'ul qawari'u waz zawajir. Kada ada lagi manfaatnya nasihat, kada ada manfaatnya lagi teguran, kada ada manfaatnya lagi ibaratnya itu nih ada manfaatnya lagi. Nah ini sudah nangka ini baik. Makanya kada tanggung-tanggung nama nasihatnya Rasul. Ternyata mereka juga kada beriman. Nah itulah diulun sering katakan Nabi itu hanya sebatas memberikan iman, mengarahkan kepada keimanan, sebatas hanya sekadar mengarahkan kepada petunjuk. Makanya dalam surah Al-Ghasyiyah itu dikatakan apa, dalam surah Al-Ghasyiyah itu dikatakan itu bahwasanya Nabi itu lasta alaihim bimusaitir. Kamu kada kau menguasai, ujar Allah kepada mereka itu. Kamu hanya sebatas memberikan petunjuk, sebatas hanya memandangkan ini baik dan buruk, sebatas hanya memberikan peringatan. Bagi orang berbuat baik mendapatkan surga, bagi orang yang berbuat kafir, ingkar, tidak mau menerima, mendapatkan azab Allah. Cuma sebatas itu. Nah buktinya kan itu Nabi menasihati mereka, tetap mereka kada beriman. Nah itulah artinya petunjuk hidayah, pemahaman sebenarnya itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita juga bisa anak, makanya beda-beda kita bisa anak itu. Kadang-kadang ini manut, ini sedikit melawan, ini. Nah jadi kita paham-paham aja tuh. Jangan ibarat orang belajar tuh baik. Ini adalah cara-cara Allah untuk menguji kita. Nah, cara-cara Allah untuk menguji kita. Nang kaya apa kita pinandu lawan Allah atau kada? Nang kada pinandu ya hamuk mau hukum makan ke anak, memupuhi ke anak. Jangan. Inya kada mau mengerti, inya kada mau paham, inya kada mau ikuti, serahkan lawan Allah. Ya Allah, ulun sudah berusaha menasihatinya, ulun sudah berusaha mengarahkannya, tapi petunjuk itu dari kamu ya Allah, petunjuk itu dari Rian ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya bagi ulun. Cuma ulun kadang-kadang memaksakan diri ulun agar inya mau tunduk, agar inya patuh. Berarti ulun belum bisa menerima dengan ketentuanmu, dengan takdirmu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Munafik ulun ya Allah. Nah, dia mau nak ini baik. Itu pinandu narannya, pinandu lawan Tuhan. Pinandu, ini udah menghabuk, wah, aja pian bayi himat dia Tuhan kada. Nah itu, coba Nabi Nuh orang apa? Sidin sebagai seorang nabi, bini Sidin kada menerima dengan dakwah Sidin, anak Sidin belum bisa menerima. Karena apa? Hidayah itu dari Allah. Nah kita sama kita baik itu baik. Di rumah nih kakak-kakak macam-macam, ada nangka ini, ada nangka ini, ada nangka ini, ayo sudah.
Mun kita paham pinang doa ya sudah, serahkan lawan Allah. Nah, ya Allah, itulah bahwa dia itu bukan milik kita. Dia adalah milik Allah. Allah yang membolak-balikan hati manusia, bukan kita. Nah, bila kita lalu mensikapi sesuatu, kan makanya sampai orang ada yang sampai mukuli habis-habisan anak. Gara-gara apa? Anaknya kada taat. Nah, itu ketaatan itu dari Allah, bukan dari kita. Ya julun mudahkan. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkanlah dua Umar ini ke dalam Islam. Masuklah Umar bin Khattab ke dalam Islam. Itu berkat siapa? Doanya Nabi atau siapa? Bukan doanya Nabi, Pak. Itu syariatnya aja doa Nabi. Hakikatnya adalah ketetapan Allah. Allah sudah yang menetapkannya. Itu ketetapan Allah. Nah, cuma kita senjatanya doa. Nah, ini Bu Ai nih. Bagus nih. Mudah kan ya? Umpama laki ini liar. Laki liar biasanya. Ada lu serius nih. Laki liar. Lihat bebinian nang anu kepengen, itu normal. Cuma pian kada senang. Pian jangan hamuk, memudahkan aja. Ada wujud, Pak, wujud. Kebanyakan orang kan hamuk, lu datang ke sini cari ini, datang didukuni, diapain macam-macam. Laki ulun tuh gurui ini, diberi minum, dimandi. Itu apa itu, Pak? Mun sampai dimandi, itu jin yang masuk pada awak bebinian itu. Kada wujud. Ini cara-cara Allah untuk menguji kita. Itu. Pian berdoanya kini aja nah. Ya Allah. Nih, karena catat kata terserah aja nih. Untuk aja masa banjar ya. Ya Allah, peliharakanlah nafsu suami ulun, jangan sampai inya berbuat jahat kepada bebinian lain. Dan peliharakanlah kejahatan nafsu orang lain kepada laki ulun. Itu aja doanya. Dan hamok. Senang abahnya. Ada ya Allah, ini bujuran Bu Ai. Nya ada kan banyak ibu masalah ulun bae bujur lah. Pejabat, sidin pejabat. Oh, pengen ulun sambat tahu wong pejabat besar. Hamuk nang bini kemana sampai bertambah ini dipadakan macam-macam umat. Nya suami sudah jabatan tinggi, baik orangnya ganteng. Nang melihat banyak bebinian wah ini masa bodoh mau punya suami mau punya istri mau apa kan itu orang wah ini tuh jangan hamuk biasa. Jadi itu doanya bujur, ya Allah peliharakanlah nafsu suami ulun daripada berbuat jahat kepada orang lain dan peliharakanlah jangan sampai kejahatan nafsu orang lain berbuat jahat pada diri suami ulun. Itu, nah, saban malam itu senjata itu doa. Itu je. Yang pahami jadi itu. Ada banyak bacaan baik. Itu je. Ada kan suami yang liar-liar, ini malu baik. Tuh bang, zaman ini. Nah, itu. Kebanyakan makan susu kuda liar tuh sejuta. Bujur, Pak. Itu juga kita bisa ini, Pak. Anak itu juga, bujur. Anak harusnya ya Allah peliharakanlah nafsunya ya Allah, jangan sampai berbuat jahat pada orang lain dan peliharakanlah kejahatan nafsu orang lain pada dirinya. Serahkan Allah. Biar menakur kada takuran, kada sanggup, Pak. Itu urusan Allah. Nah, jadi ini lah. Wasawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum
la yu'minun. Itu Allah semua menetapkannya. Jadi ujar Allah, sama saja bahwa kamu ya Rasulullah bobol peringatan tetapi itu kafir. Nah, jadi kada ada manfaatnya. Cuma usaha itu tetap dilaksanakan. Usaha tetap dilaksanakan. Ini merupakan tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam. Ini menghibur ayat ini buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itu memang sudah mesti dapat azab Allah. Kalau sudah orang ditetapkan oleh Allah mendapatkan azabnya, siapapun yang menasihatinya, siapapun yang mendoakannya, kada tahu. Karena semua itu milik Allah, terserah Tuhan. Tapi usaha tadi jangan itu jangan berusaha ada salah. Ini kadang-kadang mungkin bosol lalu sampai nang bapak tuh model pasak-pasak apa tuh nang model itu biar suami tunduk saat ada, bukan itu caranya. Biar doa anaknya itu gitu. Itu aja doanya bagian. Itu aja doanya anak kita kah, istri kita kah, suami kita kah. Doakan. Jangan bermamai, jangan banjangit, jangan hantam, jangan. Ada manfaatnya, itu ada manfaatnya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman bil ghaib. Innama yanfa'u inzaruka ya Muhammad. Sesungguhnya peringatan kamu itu akan bermanfaat wahai Nabi Muhammad, ujar Al-Quran. Man amana bil Quran wa amila bima fihi. Kepada orang yang beriman dengan Al-Quran dan kepada orang yang mau mengamalkan dengan Al-Quran. Mun orang tu kada beriman Al-Quran, ingatkan dia beriman kada mampan dia baik. Kita sudah kada beriman dengan Al-Quran, kita ingatkan dengan Al-Quran. Jadi ujar Allah, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Jadi nasihat itu akan manfaat, peringatan itu akan manfaat wahai Nabi Muhammad, ujar Allah. Man amana bil Quran, siapa yang beriman dengan Al-Quran, wa amila bima fi, dan mengamalkan dengan apa yang ada di Al-Quran. Wa khasyar rahman, nah di sini, dan dia takut kepada Allah, khafullah, dia takut kepada Allah, duna ayyara. Qala Abu Hayyan wa khasyar rahman al-muttasifu bir rahmah. Nah, ini yang mensifatkan dengan sifat rahmah. War rahmat tad'u ila raja. Rahmat di sini mengundang kepada keharapan. Lakinnahu ma'a ilmihi bi rahmatihi wa yakhsha. Nah, jadi ini yang mau mengambil manfaat. Nah, khasyar rahman, takut dengan Allah. Bil ghaib, maksud bil ghaib ini bil khalwah. Dengan ketiadaan orang pun ia tetap takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Babashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang yang mengambil manfaat dengan inzar tadi itu. Jadiran bil bisyarah, layak bagi dia untuk mendapatkan berita gembira. Babashshirhu ya Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada mereka wahai Nabi Muhammad, bimaghfiratin azimah minallahi lizunubihi, untuk mendapatkan ampunan yang besar dari Allah terhadap dosa-dosanya, wa ajrun karim, dan mendapatkan pahala yang mulia fil akhirah fi jannatin naim, di akhirat yaitu dengan mendapatkan surga yang amat nikmat. Nah ini bagi orang yang mengambil manfaat dengan Al-Quran, bagi orang yang beriman dengan Al-Quran. Mun orangnya kada beriman dengan Al-Quran, kita nasihat Al-Quran, yaitulah mental akhirnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu, kamilah sesungguhnya, nuhyil maut, sesungguhnya kamilah yang membangkitkan manusia daripada kuburnya, ba'da mautihim, setelah mereka
dimatikan, lil hisabi wal jaza, untuk dihitung dan diganjar. Kami ujar Tuhan nang membangkitkan mereka kena dikubur, membangunkan mereka kena dikubur setelah mereka matian. Untuk apa? Untuk berhitung semua amal baik dan buruk, wal jaza, dan untuk memberikan ganjaran. In khairan fa khairun, kalau inya mendapatkan berbuat baik dapat kebaikan, wa in syarran fa syarrun, kalau inya kada baik maka mendapatkan dengan kada baiknya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi ujar At-Tabarani, naktubu ma qaddamu fid dunya min khairin wa syarrin. Kami akan menulis apa yang telah mereka lakukan di dunia dari kebaikan dan kejahatan. Wa min salihil a'mal wa sayyi'iha, dari soleh amal soleh yang mereka lakukan dan amal jahat yang mereka lakukan. Kami ujar Al-Quran karena menulisnya dengan semua apa yang mereka perbuat itu. Wa atharahum, nah, begitu juga dengan bekas-bekas langkah mereka. Nah, jadi ayat ini juga menyatakan Pak tentang kisah hadis Nabi. Lah, wa asarahum nih. Artinya kan kami menulis apa yang telah mereka lakukan, wa asarahum, dengan bekas-bekas mereka. Nah, dalam hadis diceritakan dari Jabir qala arada banu salimata yatahawwadu ila qurbal masjid wal baqa khaliyah. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya bani salimah diyarakum tuktabu asarakum diyarakum tuktabu asarakum wa qalu ma kana yasurruna anna kunna tahawwalna. Nah, jadi ayat ini juga berhubungan dengan hadis Nabi. Dahulu tuh ada kaum Bani Salimah. Kaum Bani Salimah ini hendak pindah rumah beparak lawan masjid, karena dahulu itu di parak masjid itu al-biqaul khaliyah, maksudnya banyak tanah kosong, bahari, Pak, itu bahari pada zaman Nabi. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini sampai kepada Nabi karena mereka kaum Bani Salimah nang dari kampungnya Bani Salimah hendak pindahan memaraki masjid. Lalu limbah mendengar itu Nabi menakunakan, ya Bani Salimah diyarakum tuktabu atharukum. Arada Banu Salimah ayat tahawulu qurbul masjid. Lalu jadi Nabi, ya Bani Salimah diyarakum tuktabu atharakum. Sampai 3 kali mengucapkan Nabi. Tuh jar Nabi, tahulah kamu Bani Salimah, itu langkah kamu melalui rumah itu sampai ke masjid itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling banyak pahala di dalam melaksanakan sholat berjamaah itu adalah orang yang paling jauh langkahnya. Nah, itu. Nah, lalu limbah mendengar ucapan Rasulullah demikian, akhirnya faqalu, berkatalah kaum Banu Salimah, maka yasurruna anna kunna tahawwalna. Munangka itu ja Bani Salimah, kami ya Rasulullah kada katuju berumah di parak masjid, berarti kami melangkahnya sedikit. Nah, itu orang bahari, Pak. Orang kita ini ketujuh parak masjid rumah ya Allah biar nyaman melangkah gitu. Nah, orang bahari kada ketujuh rumah parak masjid, soalnya melangkahnya kan selangkah mengangkat derajat, selangkah ditulis kebaikan, selangkah pulang menghapus kesalahan. Makanya ada ulun pai menemukan waktu di Mesir itulah, pokoknya beliau sebut itu impelon sidin tuh orangnya bungkuk sudah, bila nyaman nyebrang jalan tuh angkasin tongkat sih gitu. Oh, karena ke Masjid Rabiatul Adawiyah itulah berapa tantang 1, 2, 3, 4, 5 tantang jalan, Pak. Jalan tuh L gitu, jalan 3 perempatan gitu. Nah, jadi ke sini ini 3 jalan, 3 jalur jalan, ke sini 2 jalur jalan. Jadi sidin tuh belum menyebarang, no angkat sidin, tungkat sidin, no menyebarang. Melangkahnya baik dikit benar, kini melangkahnya. Nah, melangkahnya kadang musim melangkah kini, no, kadang mau melangkah kini. Jadi melangkahnya gitu. Nah, sini makan hadis ini. Karena semakin banyak melangkah, semakin banyak kebaikan kita. Semakin banyak melangkah, semakin banyak kesalahan kita dihapuskan. Semakin banyak melangkah, semakin banyak kebaikan kita diangkat di sisi Allah. Jadi situ melangkah kita. Nah, bilang tuh sedikit saja pada batu susun telapak batis. Mungkin kita luas langkah, singkat dah, handap. Karena ingin langkahnya itu banyak. Oh, berarti judul sini ini mengamalkan hadis ini. Nah, itu. Jadi jauh, paling 5 tantangnya satu apartemen lawan ulun gitu nah orang tua tuh.
Jadi bila bersubuh tuh melihat sidin, oh lambat sih menyebut angkat sin tongkat sidin, oh. Nah itu. Jadi Arab tuh baik dan orang Tuhan ini dimuliakan benar kan kayak kita kata orang Arab tuh bilangnya orang Tuha, ya orang Tuha dimuliakan dia benar, lawan babinian. Tuh makanya bilangnya di mana-mana kan orang Arab tuh asik dudukan ada babinian. Langsung aja, ya Allah ente. Nah langsung disilahkan duduk. Tuh kada Tuhan anung pak, mun kita kadang-kadang pernah anung buka saya buat. Tuh kalau kita pak, mereka itu tidak memuliakan. Bila sudah babinian orang Tuhan mau dimuliakannya benar. Nah, itu orang Arab tuh kayak itu. Nah jadi sidin ini tadi mengambil langkah ini. Makanya kaum Bani Salimah ada kepingin rumah parak masjid. Nah itu. Nah lalu mau kita nang sudah parak masjid bang, nah kayak apa solusinya? Ini nang jauh tadi paylah banyak. Makanya biasanya langsung datang tuh nang jauh. Nang jauh susung datang. Kalau minta kita tinggal azan, kata tinggal apa tuh biasanya susung. Nang biasa terlambat tuh nang parak. Ini hafal baik. Aja 32 di sini masih anu lagi. Ini 40 kan. Kawah aja sini santai-santai dulu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Nah ini hafalnya. Nah itu. Kok jadi belum manja lagi nih lambat jawab komat. Nah itu. Jadi kalau kita nang jauh kadang-kadang tuh lebih perhatian, kalau nang parak kadang-kadang kurang. Makanya nanti jamaah haji pian nang di hotel-hotel tuh mana turun, enggak ada azan hanya turun. Nang di hotel-hotel sebenarnya bebe turun halaman masjid. Nah, nang jauh-jauh nang 3 kilo tuh nang sudah sungsung datang sini belum apa-apa mau sudah masuk masjid. Nang di hotel nang kayak motel nang kayak Jam-Jam, Safwa, wah itu nang kayak Hilton, wah biasa santai, wah di bagian turunan sudah aja. Nah, kita santai-santai aja. Ini parak gitu, bang, godanya orang parak nih. Jadi santai kadang-kadang. Jadi nang pena sungsung itu tuh nang jauh-jauh baik. Nah itu. Makanya solusinya bagi nang parak ini, sebenarnya solusinya dari bagi nang parak inilah kalau kita parak dengan masjid, nah kalau kita nih parak dengan masjid, kan melangkah sedikit, karena mungkin kita keliling-keliling masjid, kada juga dianjurkan keliling 4-5 kali keliling hanya masuk biar banyak langkahnya, bukan itu Pak yang dimaksud. Jadi nang parak ini sunsungi datang gitu, aturannya tuh. Ini tapah huruf dia senang jauh nang sungsung datang, nang parak kadang-kadang terlambat, nah itu. Nah ini pahala melangkah di sini Pak. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu itu dicatat oleh Allah fi imamin mubin bi kitabi a'malihim. Imam di sini maksudnya kitabu perbuatan, kitab daripada amal perbuatan-perbuatan mereka. Nah itu fi kitabim mubin. Jadi langkah kita itu nanti akan dicatat, dihitung pahala. Nah ini dihitung pahala. Nah itulah pembahasan tafsir kita pada subuh ini. Insya Allah nanti ini kita sambung kena apa ini kisah. Nah ini kena kisah para nabi, kisah rasul, nang kisah Habibun Najjar, nang diinjak-injak sampai tak keluar paparutannya Pak. Ini kena di sini kisahnya Pak. Nah jadi nang ini menggambarkan lawan kita, ternyata orang nang mati diinjak-injak dihukum makan karena Allah itu justru bahagianya luar biasa. Karena kayak Palestina tuh matian kalau dibom, wah itu sebenarnya bahagia benarnya. Kita benar-benar tahu ini bahagia benar. Jakanya kau tuh tambahi lagi, ujar Pak, jangan kan hati kisah sini. Jadi orang yang mati di jalan Allah tuh itu berapa bukti ditemukan di surah An-Nisa Al-Imran itu juga. Kabarkan ya Allah kepada mereka nanti di dunia ulun ini saking nyamannya jakanya kau ya Allah umumkan di dunia bahwa nyamannya ulun mendapatkan kemudian pian. Begitu juga Habibun Najjar, Habib keren sih ceritakan. Habib Najjar ini sampai diinjak-injak oleh orang Antakiyah. Ya dulu kampung nang brengsek tadi itu. Diinjak-injak sampai terbrojol bahasanya itu parutannya keluar. Mati sidin. Begitu mati sidin, ila dakhulil jannah, masuklah kamu jatuh ke surga. Gara-gara diinjak masuk surga. Jadi dari sini ya Allah sampaikan kepada kaumku itu nah bahwa aku ini nyamannya jakanya kau pian sadaran mungkin gawe itu sia-sia. Maka karena mereka menginjak itu melanggar daripada hukum Allah, lalu Allah menurunkan azab kepada mereka. Yang sekali teriakan hangus matian mereka itu. Nah itu di surah Yasin nih kisahnya Pak.
Karena insya Allah itu minggu depan gitu ceritanya itu. Ini saja dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.